Nah, sebenarnya apa sih stunting? Nah, stunting ini mengarah apa bedanya dengan gizi buruk secara umum ya? Sebenarnya juga masuk kategori malnutrisi gitu atau gizi salah. Nah, stunting ini dia diartikan pendek atau sangat pendek. Ini diukur dalam tinggi atau panjang badan menurut usia. Nanti kita tuh ada growth chart. Nah, yang dimaksud stunting ini kalau kurvanya berada di bawah -2 standar deviasi, nah ini yang dikatakan stunting ya. Bisa terjadi kenapa? Karena kondisinya tidak adekuat asupan ataupun infeksi yang berulang. Nah, kalau dari gambaran WHO sendiri sebenarnya hampir mirip seperti tadi survei kesehatan Indonesia. Problemnya ini sangat multidimensi ya, mulai dari politik, ekonomi, kesehatan, sosial, kultural, kemudian sanitasi dan air, serta lingkungan. Nah, semuanya ini nanti akan menyebabkan kausa mulai dari ketahanan rumah tangganya atau kondisi keluarga. Kemudian adekuat atau tidak nih asupan yang diberikan, termasuk ASI baik atau tidak pemberiannya dan risiko infeksi. Nah, ini nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga memang resiko stunting ini terpengaruh mulai dari tadi ya kebijakan-kebijakan secara multidimensi tadi. Konsekuensinya apa jika stunting? Nah, ini yang mengerikan, bisa konsekuensi jangka pendek ataupun jangka panjang, baik dari segi kesehatan, perkembangan maupun dari ekonomi. Dari segi kesehatan kita tahu meningkatkan dia resiko mortalitas atau kematian dan morbiditas angka kesakitan yang jauh lebih tinggi. Sehingga apa? Perkembangannya bisa terganggu baik dari segi kecerdasan kognitif, motor ini berarti kan dia dalam gerak ya, kemudian dari segi kemampuan berbahasa. Nah, dari segi ekonomi juga akan meningkatkan pengeluaran kita untuk biaya kesehatan individu ya. Nah, long term-nya apa atau jangka panjangnya impact-nya? Dari segi kesehatan bisa menurunkan produktivitas dan reproduksi juga. Jadi kita tuh memikirkan nanti generasi selanjutnya jika anak yang sekarang stunting, ke depannya juga reproduksinya akan terganggu. Ya, masa dewasanya dia akan lebih pendek, mungkin juga akan mempengaruhi percaya dirinya. Kemudian juga performa dari sekolahnya, dia tidak terlalu baik. Ya tadi kalau soalnya dia pendek tapi pinter masih mending, tapi ternyata berpengaruh terhadap kecerdasan. Nah, kapasitas ekonomi jelas terpengaruh. Apa? Kapasitas bekerja dan produktivitas juga menurun. Nah, ini buat ancaman buat negara. Nah, itu kenapa pemerintah tetap menyampaikan ada crucial window, ada jendela yang sangat krusial yang bisa kita untuk perbaikan masa-masa selanjutnya dengan bukan hanya ya sebenarnya dengan 1.000 hari ini impact-nya besar untuk panjang nanti jangkanya. Nah, mana 1.000 hari pertama kehidupan ini selama masa kehamilan kita tahu ya rata-rata ya 9 bulan kalau normalnya itu 270 hari. Kemudian dilanjutkan 2 tahun pertama kehidupan atau sekitar 730 hari berikutnya. Nah, masa-masa ini yang benar-benar kita kejar untuk bisa melahirkan generasi yang emas nantinya. Ini bertepatan hampir dengan hari gizi ya minggu depan. Katanya MPASI berkualitas nanti generasinya emas, insya Allah ya. Kemudian kita harapannya di 1.000 HPK ini bagaimana kita memberikan treatment yang tepat waktu, adekuat, aman, dan higienis, serta diberikan secara responsif. Nah, apa kemudian kita kok penting untuk membahas maternal malnutrisi atau maternas selama kehamilan itu jika malnutrisi apa impact-nya? Ternyata kedua belah pihak, baik terhadap ibu maupun terhadap bayi, ya. Nah, di ibu sendiri bisa bikin preeklamsi, eklamsi, kemudian komplikasi selama nanti persalinan, bisa jadi persalinannya prematur, kemudian maternal anemi dan resiko lainnya ya. Nah, kalau ke anak bisa kita lihat di mana? Kretinisme, IUGR, intrauterine growth retardation. Jadi mungkin dia janinnya kecil, ya. Kemudian bisa berpengaruh kepada kognitif dan komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, ini kenapa kita jangan mengabaikan bagaimana ibu yang malnutrisi selama kehamilan, ini impact-nya panjang terhadap janin atau nanti bayi yang dilahirkan. Nah, rekomendasi gaya hidup seperti apa sih yang sebenarnya kita harapkan selama kehamilan? Pertama begini, tadi kan didahului Mbak Nida gimana sih sebenarnya pola makan pada ibu hamil. Kita tahu tadi ini sebenarnya gizi seimbang saja, tapi jangan lupa kita punya bayi, punya janin yang harus tetap tumbuh berkembang di dalam rahim, sehingga memang diharapkan ada peningkatan berat badan yang sesuai dengan masa kehamilan tersebut, ya. Kemudian dengan baseline atau dasar status gizi sebelumnya.
Pola makan seimbang, aktivitas fisik, jadi jangan mager juga ya. Nanti kalau hamil terus kok malas gerak, nah ini nggak boleh, aktivitas fisik teratur. Ditambah karena memang ada beberapa zat gizi yang mungkin saja ini tidak cukup secara oral feeding atau makanan secara biasa, kita membutuhkan suplemen tertentu terhadap vitamin dan mineral. Yang ini yang tepat. Dan tentu harus konsul ke tenaga kesehatan. Berapa sih sebenarnya penambahan berat badan dari sebelum kehamilan yang dianjurkan? Nah ini kembali lagi, kita harus melihat status gizi ibu sebelumnya seperti apa sebelum hamil ya. Apakah tergolong underweight, normal, overweight, atau obese? Nah, ini kembali lagi, dia punya bayinya tunggal atau bayi kembar. Nah, ini juga beda rekomendasinya. Ini sebagai contoh aja, kalau berat badan ibu atau status gizinya selama sebelum hamil itu normal atau IMT-nya di atas 18,5 sampai 24,9, rekomendasi kenaikan berat badan yang diharapkan selama kehamilan itu sekitar 11,5 sampai 16 kilogram, ya. Nah, kalau ternyata bayinya kembar, ini bisa lebih tinggi, 17 sampai 25 kilogram. Itu kenapa ibu makin banyak kehamilannya ya, yang twin atau triple, nanti juga penambahan yang direkomendasikan juga jauh lebih tinggi. Nah, ini beda. Kalau obes sama nggak? Ya jelas nggak, karena baseline-nya ibunya sudah obesitas, sehingga memang diharapkan tidak terlalu berlebihan. Penambahannya sekitar 5-9 kilogram selama fase kehamilan. Nah, ini mungkin nanti bisa kita rekomendasikan ke ibu untuk memantau secara teratur kenaikan berat badannya selama kehamilan tersebut. Kalau kita kembali berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 ada rekomendasi mengenai angka kecukupan gizi yang dianjurkan per orang per hari. Nah, kalau yang normal artinya yang direkomendasikan wanita usia subur untuk hamil kan sekitar usia ini ya. Saya ambil yang usia 19 sampai usia nanti 49. Walaupun ini sebenarnya udah resiko tinggi yang golongan kedua. Tapi kalau yang sebelum 19 juga beresiko tinggi karena terlalu muda ya. Nah, ini bisa dilihat baseline-nya, dasar angka kecukupan gizinya dari masing-masing usia tadi, kelompok usia. Nah, pada saat kehamilan, selain kebutuhan pada kelompok usia tadi, ditambahkan sesuai trimesternya. Contoh nih, ada perempuan usia 20 tahun, hamil, trimester kedua, berapa sih tambahan energinya? Maka dari baseline-nya 2.250 kilokalori ditambah dengan tambahan kehamilan, sekitar 300 kalori. Nah, kalau dijumlahkan berarti sekitar 2.500 kalori. Pun demikian dengan proteinnya, ditambah sekitar 10 gram, yang semulanya 60 menjadi 70, dan seterusnya. Nah, ini kenapa tadi? Sebenarnya secara umum dia sama, gizinya seimbang, butuh semua nutrien, tinggal berapa penambahannya. Nah, termasuk untuk kebutuhan vitamin juga ada di sini disebutkan, mulai dari trimester 1, 2, dan 3, dan mineral. Nah, silakan nanti untuk bisa dilihat satu persatu bahwasannya memang semuanya hampir bertambah. Ada beberapa yang enggak ya, mungkin ini contohnya, fosfor, magnesium, nah ini enggak, tambahannya enggak signifikan. Artinya enggak apa-apa tuh sesuai dengan usia normalnya saja, tidak perlu tambahan khusus, tapi beberapa kita perlu lihat lagi, ada tambahan seperti kalsium, zat besi, kemudian yodium, itu perlu ditambahkan selama fase kehamilan, ya. Kalau kita melihat kembali bahwasannya secara makronutrien, itu ada zat gizi yang memang kita butuhkan untuk menjaga pertumbuh kembang dan kesehatan kita secara optimal, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini nanti ada tambahan serat juga selama kehamilan. Karbohidrat ini di makanan pokok, dan juga sebenarnya ada dua jenis, karbohidrat kompleks dan sederhana. Kalau yang kompleks itu makanan pokok sumber energi utama. Kita tetap menyarankan ibu yang hamil itu tetap bisa mengkonsumsi yang padat energi. Kadang-kala ada problem mual muntah juga di awal kehamilan, sehingga memang dengan jumlah kecil dia bisa konsumsi lebih banyak energi. Nah, ini sumber-sumber yang karbohidrat kompleks. Boleh nggak yang sederhana, misalnya gula, sirup, madu? Silahkan, tapi selama tidak melebihi rekomendasi yang dianjurkan. Kalau kita melihat kemarin ada rekomendasi gula, garam, lemak ya. Nah, gula itu maksimal 50 gram, atau jika dikonversi menjadi gula pasir itu sekitar 4 sendok. Masih boleh, tapi tidak berlebihan. Jadi segala sesuatu itu tetap kalau berlebihan nggak bagus. Nah, protein sendiri kita juga tetap butuh nih, protein sebagai zat pembangun ya biasanya ya, tapi juga sumber energi di sini ada nabati dan ada hewani. Silakan. Nah, teman-teman, mungkin ibu-ibu kita ya, terutama kalau misalnya akses terhadap ikan, terutama ikan laut itu sulit. Nah, ini sebenarnya kan di ikan-ikan tuh ada omega 3.
Di telur kuningnya juga ada ya. Nah, itu silahkan dikonsumsi. Karena kenapa kita butuh DHA, omega untuk kecerdasan anak-anak kita, EPA. Nah, kemudian ada juga sumbernya dari nabati, kacang-kacangan. Untuk lemak mulai dari, nah lemak dan protein itu biasanya dari satu produk itu bisa dapat dua-duanya. Sumber protein nabati, hewani bisa ada protein dan lemak bersamaan, ya. Mulai dari produk yang diunggas, kemudian daging-daging, termasuk ikan-ikanan seafood. Nah, kalau yang dia lemak baik itu ada juga di buah, contohnya alpukat ya atau minyak zaitun. Silakan. Boleh langsung dikonsumsi minyak zaitun boleh karena dia tidak jenuh ya. Kalau alpukat tuh bagus, cuma kadang pengolahannya dia ditambahi dengan gula, ditambahi dengan apa namanya itu ya, creamer, kental manis gitu ya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, yang sesuatu yang sehat ditambah dengan yang tidak terlalu direkomendasikan atau tidak sehat, menjadi memang tidak terlalu bermanfaat ya. Nah, serat jangan lupa ibu-ibu hamil itu suka kadang konstipasi. Nah, ini perlu kita perhatikan asupan serat dan cairan yang cukup, baik dari serat ini bisa dari sayur dan buah ya. Nah, kalau konsumsi seratnya meningkat, jangan lupa air minum atau air putihnya juga harus meningkat karena nggak bisa lewat nanti kalau nggak ada air putihnya tetap konsentrasinya keras. Nah, saya akan menyebutkan beberapa mikronutrien yang kita butuhkan juga selama kehamilan, baik vitamin atau mineral, seperti vitamin D. Nah, vitamin D ini nanti kita butuhkan untuk mengatur jumlah kalsium dan fosfat dalam tubuh yang digunakan untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan otot. Sumber utamanya ada di sinar matahari, sebenarnya gampang ya. Sebenarnya gampang tapi jarang kita terpapar saat-saat ini. Entah kenapa, karena mungkin ibu-ibu hamil itu juga banyak yang bekerja dan di dalam ruangan, ibu rumah tangga pun walaupun tidak bekerja di luar, di dalam ya sibuk dengan pekerjaan rumah sehingga memang paparannya sangat sedikit untuk sinar matahari. Nah, kita bisa dapatkan dari makanan juga seperti ikan berminyak ya, salmon mahal ya. Sebenarnya tuna kembung itu juga ini tergolong ikan berminyak. Jadi silakan yang lebih murah untuk bisa kita akses. Kemudian telur daging merah ya. Bisa juga dia difortifikasi beberapa sereal sarapan ataupun olesan lemak. Silakan diperhatikan komposisi bahan makanan yang di dalam kemasan ya. Nah, kalau zat besi biasanya untuk mencegah anemia karena ibu hamil memang resiko anemianya tinggi. Nah, bisa kita dapatkan daging tanpa lemak, sayuran daunnya hijau, buah kering, kacang-kacangan, ataupun, nah, beberapa pasien atau klien atau ibu hamil itu diberikan suplemen zat besi, ya. Silakan dikonsumsi. Ibu-ibu kadang nggak mau, rasanya bikin mual gitu ya. Padahal itu cuma sekali lewat kalau menurut saya. Sesuatu yang mual kalau langsung dilewatkan mah udah nggak dipikirin lagi. Kenapa ini penting? Kadang kalau kita mencari sumber yang banyak untuk bisa diabsorpsi, karena kadang absorpsinya nggak bagus. Ini kaitannya nanti ke probiotik ya. Udah konsumsi banyak, tapi penyerapan nggak baik, akhirnya memang tidak optimal untuk absorpsinya. Nah, vitamin C ini membantu melindungi kesehatan sel, bisa dari buah-buahan seperti jeruk, jambu biji, ya brokoli, kubis, kentang. Nah, kalsium untuk pembutakan tulang dan gigi. Nah, kita bisa dapatkan dari susu ataupun produk susu dan yogurt, ya. Sayuran berdaun hijau, minuman kedelai dengan tambahan kalsium dan ikan sarden. Nah, saya mungkin meng-highlight ini agak yang memang harus kita benar-benar perhatikan, ada folat namanya, asam folat. Apa sih pentingnya? Dia bermanfaat untuk mendukung eritropoiesis dan sintesis DNA, bagian terkecil dari kita ya. Pertumbuhan janin dan plasenta. Nah, kekurangannya ini fatal sebenarnya. Bisa mengakibatkan keguguran, berat badan lahir rendah, dan kelahiran prematur. Kekurangan folat pada ibu yang dia hamil di usia dini dikaitkan dengan peningkatan insiden malformasi kongenital. Kalau pernah mendengar cacat tabung saraf ya, spina bifida, nah ini sering dikaitkan dengan memang kekurangan folat ya, termasuk cacat jantung bawaan. Nah, ini memang hati-hati sekali kalau kita defisiensi folat. Sumbernya kalau secara alami ada di sayuran berdaun hijau, buah beri, kacang-kacangan, buncis, jeruk, dan sereal yang diperkaya asam folat. Namun begini, kadang kala ibu hamil tuh nggak sadar kalau dia hamil sampai hamilnya itu sudah cukup besar baru ngeh. Apalagi kalau menstruasinya tidak teratur. Nah, padahal tabung saraf ini menutup itu di usia kehamilan 28 hari.
di 28 minggu kehamilan, nggak punten, atau sekitar 7 bulan. Nah, ada ya yang 6 bulan tuh nggak sadar kalau dia hamil, kok tiba-tiba kok perutnya gede, gitu kan. Nah, sebelum semua wanita menyadari bahwa mereka hamil, sehingga memang CDC ini merekomendasikan agar wanita usia subur hamil ataupun tidak hamil itu mengkonsumsi asam folat untuk mengantisipasi kemungkinan hamil, ya. Sekitar kalau misalnya dalam bentuk suplemen itu 400 mikrogram per hari, ya, versi sintesis yang ada suplementasinya. Biasanya kalau dokter suka merekomendasikan ini di fase-fase kehamilan awal atau yang sudah program hamil, ya, karena kan sebenarnya terlambat kalau sudah hamil baru konsumsi, ya. Bagaimana kemudian tadi ya, selain kuantitas kualitas, kita perlu memastikan ini aman dikonsumsi. Ibu-ibu harus memperhatikan kebersihan, higien sanitasi, cuci semua bahan makanan di bawah air mengalir sebelum dimakan, dipotong atau dimasak. Jadi usahakan memang dimasak, jangan makan mentah. Kecuali kayak buah ya, beda. Nah, kemudian bersihkan. Peralatan dapur harus pastikan ditangani dengan baik, baik sebelum menyiapkan ataupun setelah digunakan, ini harus dipastikan bersih. Nah, masaknya juga sampai optimal, tidak setengah matang. Jadi banyak makanan Jepang, kadang Korea juga itu setengah matang. Kalau selama kehamilan atau persiapan kehamilan, saran kita tidak dikonsumsi. Tetap yang matang secara sempurna, ya. Nah, bahan makanan yang mudah rusak jangan lupa disimpan di lemari es. Nah, tapi tadi Mbak Nidaya, sebenarnya kalau kita kembali, tidak semua orang punya akses kulkas. Apalagi yang ekonominya menengah ke bawah. Sehingga memang untuk akses makanan yang segar ini sulit bagi masyarakat dan secara ekonomi juga kesulitan. Ini kenapa tadi peran pemerintah penting. Tidak hanya diselesaikan secara satu bidang saja, ya. Nah, hindari makanan risiko tinggi. Seperti apa yang risiko tinggi? Susu yang tidak dipasteurisasi. Jadi hati-hati juga. Kadang kan ada yang suka beli susu segar langsung dari peternakan. Nah, udah dipasteurisasi belum nih? Hati-hati karena memang bakterinya juga kadang masih banyak yang patogen gitu ya. Kemudian daging, ikan, unggas, telur, seafood mentah. Nah, jangan yang mentah saya bilang tadi. Ada kadang tuh di resto tertentu disajikan udang, bagus sih udangnya kayak mirip lobster, tapi masih mentah gitu ya. Enak, manis katanya. Manis sih, cuman ini terlalu beresiko untuk ibu hamil. Kecambah mentah atau setengah matang, jadi usahakan memang sudah matang. Jangan membuka kaleng kalau dia sudah menggembung. Nah, ini juga pertanda sudah tidak baik ya. Rebus makanan kaleng selama 20 menit, jadi jangan langsung dimakan. Kalau untuk ibu hamil tidak rekomendasi ya. Kemudian perhatikan, ada kadang kita nggak ngeh kalau pemerintah sedang menarik makanan secara nasional karena dianggap berbahaya. Nah, kadang kita nggak memperhatikan ini, tapi kita masih nyimpan di lemari kita nih, sehingga memang be aware dengan makanan-makanan kemasan tertentu.